seen in years. Ada alasan kenapa orang tak pernah berhenti menunggu ramalan The Simpsons. Bukan karena kartun ini so tahu, melainkan karena terlalu banyak lelucon yang akhirnya menjadi nyata. Donald Trump yang dulu hanya bahan tawa, tiba-tiba benar-benar duduk di kursi Presiden Amerika Serikat. Disney yang sempat dianggap bercanda membeli Fox, nyatanya melakukan itu di dunia nyata. Terlalu sering tepat untuk sekadar dianggap kebetulan. Serial ini seperti sengaja menertawakan masa depan lalu membiarkan waktu berjalan untuk melihat siapa yang sebenarnya ditertawakan. Nah, kini angka 2026 ikut disebut. Beredar adegan yang menampilkan final Piala Dunia antara Portugal dan Meksiko, bahkan disertai tanggal 19 Juli 2026. Apakah ini kebetulan yang kelewat pas, satir yang kebablasan, atau petunjuk pola lama yang kembali muncul? Inilah prediksi The Simpsons tahun 2026. Quite a budget crunch from President Trump. How bad is Salah satu klaim paling viral soal prediksi The Simpsons untuk 2026 adalah dugaan final Piala Dunia Portugal melawan Meksiko. Rujukannya hampir selalu sama, episode The Cartwright Family Season 9 yang tayang pada tahun 1997. Di sana muncul iklan televisi fiktif tentang pertandingan sepak bola dengan narasi provokatif, seolah ingin menentukan siapa negara terhebat di dunia, Meksiko atau Portugal di Springfield. Cuplikan ini kemudian dipotong dari konteks aslinya, diedit dan disebarkan ulang di media sosial hingga tampak seperti isyarat langsung menuju final Piala Dunia 2026. Padahal ya secara fakta episode ini tidak pernah menyebut tahun, tidak menyinggung Piala Dunia FIFA, tidak pun menyebut lokasi turnamen dan tidak menampilkan hasil pertandingan. Namun spekulasi tak juga padam. Alasannya sederhana, dunia nyata seakan memberi bahan bakarnya sendiri. Portugal dan Meksiko sama-sama sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Portugal datang dengan skuad kuat dan kemungkinan turnamen terakhir Cristiano Ronaldo, sementara Meksiko berstatus tuan rumah. Kombinasi inilah yang membuat banyak orang bertanya-tanya, sekadar kebetulankah atau ada sesuatu yang sedang menuju ke sana? Selebihnya waktu yang akan menjawab. Isu kedua yang sering disematkan The Simpsons berangkat dari season 8 episode 10 yang berjudul The Springfield Files yang tayang pada tahun 1997 hingga 1998. Dalam episode ini, Homer Simpson mengaku berhadapan langsung dengan sosok bercahaya misterius di hutan Springfield. Ceritanya dibalut gaya klasik kisah UFO, ada cahaya hijau mencolok, suara aneh yang tak terjelaskan, dan kepanikan massal warga kota yang menyebar dengan cepat. Episode ini kembali ramai bukan karena adegannya semata, melainkan karena dunia nyata berubah arah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah khususnya Amerika Serikat semakin terbuka merilis dokumen terkait UFO atau UAP dengan intensitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan masa-masa sebelumnya. Perbincangan pun makin panas ketika para astronom menyoroti objek Three Eye Atlas yang disebut sebagai objek antar bintang ketiga yang pernah tercatat dengan lintasan dan pergerakan yang dinilai tidak biasa di tata surya. Nah, bagi sebagian orang, temuan ini menyalakan harapan tentang kontak alien. Bagi lainnya, itu hanyalah komet ganjil yang dilebih-lebihkan. Seperti nada sindiran dalam episodenya, The Simpsons akan berkata, di antara mimpi besar dan realitas datar, misteri kosmos selalu dibungkus ironi. Prediksi ketiga yang kerap dikaitkan dengan 2026 merujuk pada gambaran badai salju ekstrim dalam dunia The Simpsons yang disebut sebagai pekan terdingin sepanjang sejarah Amerika Serikat berlangsung pada tanggal 19 hingga 25 Januari. Visual ini muncul dalam episode Skinner's Sense of Snow season 12 episode 8 saat Springfield digambarkan lumpuh total akibat badai salju raksasa. Salju turun dalam ukuran tak masuk akal, jaringan komunikasi terputus, listrik padam, bahkan para pembawa berita cuaca tampak panik, sebuah gambaran yang jarang muncul dalam narasi biasa. Meski tak satu pun episode secara eksplisit menyebut tahun 2026, potongan adegan ini kembali viral karena kemiripannya dengan fenomena deep freeze yang semakin sering melanda Amerika Serikat dalam satu dekade terakhir. Badai musim dingin ekstrim, polar vortex, dan anomali suhu dingin justru meningkat di tengah pemanasan global. Sebuah ironi iklim yang sejak lama menjadi bahan sindiran The Simpsons.
Menjelang tahun 2026 ini, satu episode lama The Simpsons kembali terasa menghantui. Marge vs. The Monorail Season 4 episode 12 yang tayang di tahun 1993. Nah, dalam cerita ini kota Springfield tiba-tiba menerima dana tak terduga sebesar $3 juta. Namun alih-alih memperbaiki kebutuhan mendesak, warga justru terbuai dengan proyek monorail mewah yang dijual oleh Lyle Lanley, seorang salesman licin penuh retorika. Lewat lagu yang mudah melekat dan janji kemajuan instan, nalar bersama runtuh dan kota nyaris meluncur ke jurang bencana. Ada pula yang terasa seperti sindiran berlebihan, kini terdengar nyaris profetis. Hingga 2025, banyak negara justru terjebak dengan pola serupa, dana besar, proyek ambisius, keputusan populis, selalu utang publik yang membengkak tanpa adanya jalan keluar. Prediksi kelima yang sering disambungkan dengan 2026 itu berasal dari episode The Martian Chronicles Season 27 yang dirilis pada 13 Maret 2016. Dalam episode bertema luar angkasa ini, Lisa Simpson mendaftar sebagai astronot untuk perusahaan swasta fiktif bernama Exploration Inc. yang berambisi mengirim manusia menetap di Mars di tahun 2026. Berbeda dari misi negara seperti NASA, proyek ini sepenuhnya digerakkan oleh sponsor, sorotan media, dan logika bisnis, menjadikan kolonisasi Mars sebagai tontonan sekaligus produk. Nada satir ini terasa makin dekat dengan realitas. Memasuki pertengahan 2020-an, Elon Musk secara terbuka menyebut target peluncuran Starship menuju Mars pada akhir 2026, bahkan dengan rencana membawa robot humanoid Optimus sebagai bagian tahap awal eksplorasi. Pada saat yang sama, proyek nyata seperti Mars One, organisasi nirlaba asal Belanda yang menargetkan pendaratan manusia pada 2027, justru menuai keraguan luas. Dari sekitar 200.000 pendaftar di 140 negara, hanya 100 kandidat yang tersisa. Namun banyak pakar juga termasuk Neil deGrasse Tyson menyebut rencana itu nyaris mustahil secara teknis dan juga logistik. Nah, inti dari prediksi ini bukan soal tanggal yang tepat, melainkan arah zamannya. Sejak gagasan misi Mars muncul di tahun 1950-an, hingga puluhan wahana dikirim oleh Amerika Serikat, Rusia, Eropa, dan India, eksplorasi Mars kini berubah wajah, dari proyek negara menjadi panggung ambisi swasta dan kapital media. Seperti biasa, The Simpsons tidak meramal suksesnya kolonisasi, melainkan menyentil absurditas saat mimpi kosmik dibungkus dengan sponsor, logo, dan rating. Prediksi keenam kembali mengangkat kritik lama The Simpsons soal betapa mudahnya keselamatan lingkungan dikorbankan. Simbolnya jelas. Mr. Burns, pemilik pembangkit listrik tenaga nuklir Springfield yang sepanjang serial digambarkan abai dan berulang kali menabrak hampir seluruh standar kesehatan serta keselamatan publik. Resiko bukan dihindari, ia dinormalkan. Sindiran ini pun terasa makin tajam ketika dunia nyata justru bergerak ke arah serupa. Pada paruh kedua 2025, sejumlah putusan pengadilan federal di Amerika Serikat membatalkan aturan negara bagian New York yang sebelumnya melarang pembuangan air radioaktif dari bekas pembangkit nuklir Indian Point. Keputusan itu membuka jalan bagi pelepasan sekitar 45.000 galon air radioaktif ke Sungai Hudson. Reaksinya keras, kecaman publik, penolakan pemerintah daerah, serta kekhawatiran luas tentang dampak jangka panjang bagi ekosistem dan kesehatan manusia. Prediksi ketujuh menyentuh ranah paling dekat dengan keseharian kita, pengawasan teknologi dan pengikisan privasi. Rujukannya itu datang dari episode Homer Batman Season 6 episode 9 yang tayang pada tahun 1994. Di dalam cerita ini, tindakan sepele Homer mengambil permen gummy Venus dari saku seorang babysitter dipelintir menjadi skandal nasional. Lewat tayangan investigasi Rock Bottom yang syarat manipulasi, Homer divonis bersalah oleh media, warga Springfield, dan opini publik bahkan sebelum faktanya sempat diuji. Hari ini, pola itu hadir dalam skala yang jauh lebih besar. Pengawasan berbasis AI, pengenalan wajah, CCTV, algoritma media sosial, dan amarah yang meledak di ruang daring bekerja serempak menciptakan vonis instan.
Fakta sering kalah cepat dari klip singkat, klarifikasi tenggelam oleh gelombang viral, dan menjelang di 2026 ini privasi bukan lagi hak bawaan, melainkan sudah jadi kemewahan yang kian sulit untuk kita pertahankan.